Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akhi Ikhwan di sini. Di video kali ini kita akan membahas secara tuntas aplikasi Google Classroom. Ya, mungkin sebagian kita tidak bahas, tapi minimal hampir mencakup semuanya lah kita bahas aplikasi Classroom ini. Ya, tentu saja aplikasi ini sangat bermanfaat bagi kalian, mungkin guru-guru di luar sana yang sedang PSBB, apa ya istilahnya, sedang belajar di rumah ya. Work from home atau belajar di rumah, memberikan materi pelajaran untuk siswanya yang ada di rumah. Nah, untuk itu aplikasi Google Classroom ini menjadi salah satu alternatif yang kita bisa gunakan untuk memberikan pembelajaran online atau bisa dibilang juga penugasan online kepada siswa kita. Oke, jadi untuk aplikasinya itu mungkin pertama kali pada saat kita buka aplikasinya di sini itu masih kosong ya. Tapi di sini saya sudah ada beberapa kelas yang saya sudah buat, ada bahasa Indonesia, ada informatika dan seterusnya. Oke, untuk membuat kelas baru di Google Classroom itu caranya cukup menekan tanda plus yang di bawah sini. Nah, kalau ada pilihan seperti ini ya tinggal dipilih buat kelas. Misalkan kita masukkan di sini kelas bahasa Inggris. Oke, kelas bahasa Inggris. Oke, jadi yang wajib di situ yang di atas ya, nama kelasnya. Kalau yang di bawahnya itu kalian mau isi silahkan, kalian mau kosongkan juga silahkan. Di sini bagiannya itu kita kosongkan saja. Ruangannya misalkan bisa juga dikosongkan. Mata pelajarannya ya di atas ya, sama bahasa Inggris. Tapi bisa juga kita kasih di atas ya kelas. Misalkan di atas di sini kita ganti menjadi kelas 7 bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bisa kita lanjutkan di belakang di sini, bisa juga kita pisah di mata pelajaran bahasa Inggris. Misalkan kelas 7 bahasa Inggris. Oke, kalau sudah selesai langsung kita pilih buat di sini. Kita tunggu prosesnya ya. Oke, jadi kelas 7 untuk bahasa Inggris sudah ada ya. Kalau kita kembali ke beranda, cara kembali ke berandanya itu ada di sini, ada garis 3 di atas, kemudian pilih kelas. Jadi kalau kita pilih kelas itu semua kelasnya itu kelihatan. Nah, itu tadi yang di atas ya. Kalau kita ganti ketik menjadi bahasa Inggris, maka nama depannya itu berubah menjadi bahasa Inggris, bukan kelas 7 seperti ini. Ya, dan kalau kita mau ganti, nah ini kan bahasa Inggrisnya tidak kelihatan kan, karena kita masukkan tadi di mata pelajarannya bahasa Inggris, harusnya itu di atas supaya lebih mudah untuk melihat di kelasnya tadi. Jadi cara merubahnya itu tinggal masuk ke sini ya, setting di atas yang gambar roda. Nah, ini tinggal kita ganti saja. Kalau ada yang kita mau rubah, tadi kan di sini yang kelas bahasa Inggrisnya kita ganti, kita letakkan di atas jadi supaya lebih spesifik, kelas 7 bahasa Inggris. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini ya kalau mau dimasukkan deskripsi silahkan ditambahkan ruangan dan seterusnya. Oke, masih di pengaturan atau di setting. Di sini ada pengaturan, di bawahnya lagi ada umum. Di sini ada setelan undangan siswa. Nah, ini bisa kita reset kodenya, nonaktifkan kode undangan. Jadi untuk menggunakan Classroom ini awalnya kita simpan dulu ya. Awalnya pada saat kita buat kelas itu kalau kita masuk di bawah di sini ada anggota. Nah, awalnya itu belum ada siswa yang masuk, masih kosong. Nah, cara supaya siswa itu bisa masuk itu kalian harus bagikan kode kelas ini ya, kode kelas yang ini XQL dan seterusnya itu ke siswa kita, atau bisa kalian salin ini untuk link undangannya. Jadi kalau siswa salin kode yang di bawah di sini, siswa klik di grup WhatsApp-nya atau mungkin via message yang lain, kalau linknya diklik sama siswa maka dia akan bisa bergabung di Classroom, otomatis namanya masuk di sini, kita tinggal konfirmasi kayak gitu. Oke, di sini ada juga setelan forum.
Setelan forum di sini siswa dapat memposting dan memberi komentar. Jadi kita bisa tentukan di sini apa yang dapat dilakukan oleh siswa, apakah dapat memberi memposting atau memberi komentar, atau hanya memberi komentar. Maksudnya memposting di sini itu di luar sini ya, di form di sini. Ini sama seperti Facebook. Jadi kita bisa bagikan postingan, bagikan dengan kelas. Kita bisa tulis apapun di sini, kemudian dikirim. Nah, kalau yang kita pilih tadi itu adalah bagian setelan formnya, itu bagian ini atas. Siswa dapat memposting, siswa pun juga bisa melakukan postingan seperti kita kayak gini. Nah, bisa memposting dan bisa memberi komentar. Tetapi apabila kita batasi menjadi siswa hanya dapat memberikan komentar, yang itu ya, yang nomor 2, berarti siswa itu tidak bisa memposting. Siswa itu hanya bisa memberikan komentar kelas yang di sini. Misalkan kita memberikan pengumuman atau kita lagi diskusi tentang mata pelajaran yang kita bawakan, ya, diskusi online di sini ya. Jadi yang hanya bisa memposting cuman kita, siswa itu hanya bisa memberi komentar. Itulah gunanya ya, yang tadi itu setelan form ini ya. Atau mungkin di bawah, hanya pengajar yang dapat memposting dan memberikan komentar. Nah, ini kita kunci ya, kita kunci formnya siswa. Jadi siswa itu tidak bisa memberikan komentar, tidak bisa memposting, hanya bisa melihat. Jadi kita fungsikan form ini hanya sebatas pengumuman kepada siswa. Misalkan pengumuman untuk ujiannya, pengumuman nilai-nilainya, dan seterusnya, kita bisa fungsikan itu. Atau kita mau libatkan siswa aktif di dalam form ini ya, tergantung dari kita maunya seperti apa. Kemudian ini bisa dihapus ya, kalau kita mau hapus, bisa diedit, bisa dihapus. Kita hapus saja. Oke, selanjutnya untuk tugas kelas di form, tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Ada 3 ya, tampilkan lampiran dengan detail, sembunyikan notifikasi. Untuk tugas di kelas form ini khusus untuk pengaturan siswa, nanti kita bahas lengkapnya ya. Oke, kita pindah ke tugas kelas. Untuk tugas kelas, disinilah tempat kita memberikan tugas kelas kepada siswa. Ini kan semuanya masih kosong ya, masih kosong. Kita bisa klik tanda plus untuk memberikan tugas dan materi. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada tugas, ada pertanyaan. Pertanyaan ini contohnya seperti berupa kuis. Kita bisa memberikan kuis, ada materi. Oke, dan di bawahnya ini ya hanya topik sama gunakan kembali postingan. Maksudnya gunakan kembali postingan ini, misalkan ada postingan atau materi yang sebelumnya sudah kita posting, entahkah di kelas yang ini atau di kelas lain, kita bisa gunakan kembali materi tersebut, kita posting ulang dan kita bisa editnya. Oke, kita masuk ke ini dulu, tugas yang paling awal, yang paling atas. Oke, di tugas di sini ada judul, ada deskripsi, kita bisa isi. Misalkan tugas pertama, misalkan di sini deskripsinya lengkapi, oke, susunan kalimat di bawah ini. Lengkapi susunan kalimat di bawah ini ya. Nah, mana ini kalimatnya? Oke, seperti yang kita ketahui bahwa tugas itu tidak hanya teks yang kita bisa tulisi seperti ini, kita juga dapat melampirkan foto di atas sini, melampirkan foto, melampirkan video kalau kita mau. Ada banyak ya di sini pilihannya. Kalau kita klik ini, lampirannya itu bisa dari drive kita, atau bisa langsung berupa link, kita copy paste dari gambar yang kita copy atau link yang kita copy. Bisa juga berupa file, atau kita bisa langsung ambil videonya kalau kita mau, ambil video, ambil foto langsung. Misalkan ada buku kita di depan, soalnya kita sudah siapkan, tinggal kita mau foto ya tinggal klik saja seperti ini yang ambil foto. Contoh lain, misalkan saya pilih file ya di sini. Misalkan yang ini, kemudian kita pilih. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini tergantung dari ukuran gambarnya ya yang kalian upload. Nah, ini sudah ya, sudah masuk fotonya. Kita bisa pilih di sini untuk memilih apakah siswa dapat melihatnya, siswa dapat mengeditnya, atau buat salinan untuk setiap siswa. Di sini tidak usah kita kalau saya biasanya tidak saya
otak-atik ya. Saya hanya pilih siswa dapat melihatnya tanpa perlu mengeditnya. Oke, jadi itu ya untuk lampirannya. Nah, kemudian kita pindah ke bawah, poin yang kita bisa berikan. Ini maksimalnya ya 100, bisa diganti misalkan 10 poin maksimal. Kalau misalkan benar semua kita mau kasih 10 poin, atau bisa juga tidak perlu ada nilainya, bisa seperti itu ya. Standarnya ya 100 poin ya untuk penilaiannya nanti. Kemudian di sini ada jangka waktu atau terakhir batas waktu pengumpulan tugasnya ya. Ya, kita bisa membatasi ya pengumpulan tugasnya itu sampai kapan. Tapi bukan berarti kalau kalau sudah lewat dari batas waktunya, misalkan kita kasih waktu itu sampai tanggal 25, kemudian ada siswa yang lewat mengumpulkan tugasnya, bukan berarti siswa tersebut tidak bisa mengumpulkan, tetap bisa mengumpulkan tugasnya. Cuman nanti di situ akan ada keterangannya tertulis bahwa siswa tersebut terlambat mengumpulkan tugas. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai pertimbangan untuk memberikan nilai. Apakah nilainya berkurang atau nilainya seperti apa ya, itu tergantung dari kita. Dan untuk jamnya kita bisa spesifik juga ya di sini. Mau pukul berapa? Mau pukul 8 malam, jam 6 sore. Ya itu tergantung dari kita maunya sampai kapan. Kemudian di sini topik. Nah, ini tadi karena belum ada topik yang saya buat, jadi topik yang di sini tuh tidak ada ya. Tidak ada. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kalian bisa langsung kirim tugas yang ini, atau kalian bisa masuk ke garis titik 2 di sini dan kalian jadwalkan. Misalkan tugas ini akan dapat dilihat oleh siswa itu pada saat kelasnya sudah mulai aktif, sudah online misalkan. Nah, karena ini hari Minggu ya, jadi tidak mungkin masa hari Minggu tugas dikasih sama siswa ya. Misalkan kita jadwalkan hari Senin besok ya, misalkan besok ada jam kita, ada kelas kita hari Senin itu, misalkan kita kelasnya itu pukul 10 pagi. Oke, kita oke, kemudian kita jadwalkan. Oke, jadi ini ya, jadi otomatis nanti besok jam 10 pagi tugas pertama ini otomatis akan terposting atau akan terkirim ke Google ke Classroom masing-masing siswanya. Cuman masalahnya ini belum ada siswa, jadi nggak bakal kelihatan pasti ya. Oke, jadi itu tugas ya, tugas. Nah, itu tadi ada topik ya, kita sebelumnya ada topik. Jadi topik itu istilahnya kayak bisa dibilang seperti pembelajaran pertama, kedua, atau mungkin topik itu materi yang poin besarnya ya. Contohnya seperti ini, lebih bagusnya mungkin ya kita ganti kelas yang ada siswanya. Misalkan di sini saya buka yang kelas kelas 7 di sini sudah ada 16 siswa. Ini ya, sudah jelas ada 16 siswa. Semuanya sudah ada fotonya, sudah jelas semua. Nah, kita lihat di tugas kelas. Nah, untuk topiknya itu biasanya saya kasih kayak gini ya, pembelajaran pertama, kedua, ketiga. Bisa juga kita ganti menjadi topik misalkan pembahasan tentang grammar, atau mungkin pembahasan tentang asking for something, atau mungkin topik-topik yang lain, atau mungkin kalau di matematika ada aljabar, ada bilangan, ada pecahan, ada trigonometri ya, kita masukkan di masing-masing topiknya. Cuman untuk saya itu lebih mudah seperti ini ya, ada pembelajaran pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Nah, di sini sudah lengkap semuanya, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan seterusnya ya. Oke, kita kembali ke kelas kita yang bahasa Inggris. Oke, jadi cara switch ke antara kelas yang satu dan yang lainnya kayak gini ya, cukup garis 3 di atas, langsung kalian pilih kelas mana yang kalian ingin masuki. Kembali ke tugas. Di sini tugas kan sudah selesai, kita lanjut ke pertanyaan. Di pertanyaan ini itu sebenarnya lebih simple daripada tugas. Kita bisa lampirkan juga foto, bisa semuanya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada pertanyaan sama ada petunjuk soal. Itu tadi bedanya, kalau di tugas tadi itu ada judul sama deskripsi ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kita bisa langsung ajukan pertanyaannya di sini. Jadi untuk
kuis ini dia lebih singkat ya daripada tugas. Jadi kuis ini langsung dijawab oleh siswa. Di sini di bawah di sini ada jawaban singkat. Pertanyaannya misalkan apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan SSD misalkan. Petunjuk pertanyaannya di sini kita bisa kasih petunjuk misalkan ada di materi 3 halaman 3 misalkan ya. Materi 3 halaman 3 untuk mendapatkan apa yang dimaksud dengan SSD. Kemudian di sini kita bisa memberikan sama ya seperti yang di tugas tadi, ada batasan poinnya, ada batas waktu batas waktu pengirimannya, kapan terakhir dikirim, ada topiknya, sama semuanya ada. Nah, yang bedanya itu di bawah ada jawaban singkat. Jawaban singkat sama pilihan ganda. Jadi kita bisa tetapkannya apakah siswa itu mengetik nanti jawabannya ya. Nah, karena ini pertanyaannya apa yang dimaksud dengan SSD, ya kemungkinan diketik, atau kita juga bisa langsung pilih pilihan ganda. Ya, di sini ada opsi pertama kita mau tambahkan opsi kedua, opsi ketiga ya. Misalkan pilihan A, B, C sama D ya. Misalkan di sini HDD, misalkan di sini harddisk dan seterusnya kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa atur, kita bisa pindahkan opsinya, opsi jawabannya. Oke, jadi sangat simpel ya untuk penggunaan dari Classroom ini. Kemudian di bawah di sini siswa dapat melihat ringkasan kelas. Kita bisa matikan atau kita bisa nyalakan ya, kita nyalakan saja. Oke, langsung saja ya, kita bisa kirim langsung soal kuisnya seperti ini. Atau kita bisa jadwalkan seperti yang tadi ya, tergantung dari kalian. Dan yang terakhir ada namanya materi. Jadi untuk materi itu hanya judul sama deskripsi. Jadi materi itu ya hanya kayak seperti entah itu e-book yang kalian kasihkan sama siswa, atau mungkin kalian memberikan materi-materi yang spesifik dari pembelajarannya. Kalian bisa masuk ke materi tersebut, dan di materi ini tidak ada pengiriman tugas dan tidak ada jawaban yang kita minta dari siswa. Hanya dapat dibaca sama siswa. Itulah fungsinya materi ya. Misalkan kita bisa lampirkan di sini e-booknya, atau mungkin kita bisa ambil video dari YouTube ya. Kita pilih, kita filter mana yang cocok kira-kira dengan materi kita. Kemudian kita masukkan judulnya, masukkan deskripsinya, silakan masukkan petunjuknya. Kemudian kalian posting ke siswa kita. Oke, jadi itu ya untuk cara menambahkan tugas di Google Classroom. Saya rasa itu sangat mudah ya, sangat gampang. Kemudian kita masuk ke cara penilaiannya. Untuk penilaiannya kita masuk ke sini saja ya. Nah, misalkan di sini ada tugas ya yang sudah dikirim oleh siswa. Oke, ini kelihatan ini terlambat diselesaikan. Oke, untuk penilaiannya itu banyak sekali yang tidak kirim. Oke, jadi untuk penilaiannya di sini ada 3 ya, yang di atas pilih menunya ada diserahkan, ada ditugaskan, sama dinilai. Kalau yang diserahkan ini maksudnya itu adalah siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya ke kita. Jadi kalau ada siswa yang sudah selesai mengerjakan, maka di sini langsung tertulis diserahkan berapa orang yang sudah menyerahkan nilainya. Kemudian ditugaskan itu siswa yang belum selesai mengerjakan, dan dinilai itu adalah siswa yang pekerjaannya sudah kita nilai dan kita kembalikan. Jadi untuk menilainya misalkan di sini ya, di sini. Jadi langsung kita beri nilainya ya di sini ya. Misalkan nilainya 25, jangan juga 25 sih. Misalkan nilainya 75, kita kasih ya. Kemudian kita klik kembalikan. Kalau kita klik kembalikan, atau kalau misalkan saya tidak klik, saya tinggal kembali seperti ini, maka yang tadi namanya Aldi itu masih tertulis 75 ya, tapi ini belum dikembalikan ya, belum dikembalikan. Nah, untuk mengembalikannya juga di luar kita bisa lakukan, kita bisa checklist yang mana yang kita mau kembalikan, kemudian di atas ada pilihan kembalikan. Nah, di sini tinggal kita perbarui atau kita kirim atau kembalikan kalau ada pilihan seperti itu. Kemudian untuk melihat tugasnya itu kita
masuk ya di nama siswanya. Misalkan tadi kan ini kosong ya di bawah sini, tapi kalau yang sudah mengerjakan contohnya kayak begini tuh otomatis langsung ada lampirannya di bawah di sini, atau mungkin ada jawabannya kalau mereka kirim secara jawaban atau komentar. Kemudian langsung kita buka saja seperti ini, dan kita bisa lihat, kita tunggu ya loadingnya ya. Oke, dan kita bisa lihat fotonya yang sudah dikirim. Wah, ini fotonya ini terbalik, ini bahaya. Ya nggak apa-apa, nanti kita balik ya. Kita bisa lihat, kita baca, kemudian bisa juga kita edit kalau kita mau ngedit ya. Misalkan ada yang salah ya, misalkan di sini yang salah, kita bisa coret-coret, atau kita mau ganti menjadi warna merah. Misalkan di sini kita kasih keterangan, misalkan di sini kurang tepat, gitu, kita kurang tepat dan seterusnya. Kemudian kita simpan kalau kita mau simpan. Jadi kalau kita simpan, otomatis nanti siswa akan lihat, oh ternyata ini yang salah, ini yang harus diperbaiki dari tugasnya. Dan siswa itu sebenarnya masih berpotensi untuk memperbaiki tugasnya. Kalau setelah didapatkan penilaian dari gurunya, misalkan oh ada yang salah di sini, siswa itu bisa mengembalikan, memperbaiki tugasnya, kemudian dikembalikan kalau gurunya mau ya, kalau gurunya memang masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki nilainya, seperti itu. Dan kalau misalkan siswa itu memperbaiki nilainya, maka statusnya yang sudah dinilai di sini ya, namanya misalkan di sini 1 orang, itu statusnya akan berubah menjadi diserahkan lagi. Diserahkan, dan nilainya itu akan apalagi istilahnya, kalau kita lihat di sini, lihat history, aduh apa ini, tak pernah saya buka. Oke, jadi kalau kita lihat nanti dia nilainya itu ada nilai yang lama, ada nilai yang baru. Kalau misalkan kita baru-baru memberikan nilai yang terbaru, jadi kelihatan progresnya di situ. Apakah nilainya itu tinggi, naik, atau nilainya itu malah semakin turun. Nah, ini kita hapus saja karena dia belum selesai nih 1 orang. Kalau kita hapus ya otomatis kembali menjadi normal. Jadi itu ya. Nah, untuk petunjuk di sini tuh ada petunjuk soalnya. Oke, jadi petunjuk soal yang kita kasih ke siswa ya. Wah, siapa yang P ini? Ada. Oke, jadi itu ya. Mungkin penjelasan bisa dibilang singkat ya kayaknya ya. Singkat, agak panjang ini karena durasinya sudah agak lama. Tapi tidak apa, supaya tidak terlalu lama videonya. Nanti kita lanjutkan kalau ada perlu yang kita bahas. Jadi untuk aplikasi Google Classroom ini sangat simpel ya kita gunakan. Nah, ini di form ini ada saya tulis jadwal ujian, jadwal UASnya kapan, dan seterusnya ya. Oke, jadi sangat simpel ya kita gunakan untuk proses pembelajaran kita di masa pandemi yang sekarang ini. Silakan gunakan Google Classroom ini ya. Mungkin kebanyakan dari guru-guru itu, kebanyakan dari kita guru-guru itu masih menggunakan aplikasi WA ya, aplikasi di grup, kita masukkan ke dalam grup, dan saya rasa itu tidak terlalu efektif untuk pengumpulan tugasnya di WA. Kenapa? Karena di WA itu ada banyak sekali chat ya, ada banyak sekali tulisan-tulisan chat yang dikirim oleh siswa. Kalaupun di Japri itu pun juga agak susah untuk mengaturnya, karena kalau WA yang kita pegang itu bukan WA khusus yang kita nomor khusus yang kita pakai untuk pembelajaran ya. Kalau ada nomor khusus ya tidak ada masalah sih, bisa kita pakai. Tapi kalau mau dilihat fiturnya, itu lebih lengkap fitur yang di dalam Classroom ini dibandingkan dengan WA ya. Lebih banyak ya, contohnya kayak tadi ada kuis ya, ada pertanyaan, ada kuis, ada tugas. Jadi kita bisa pakai fitur-fitur tersebut itu untuk lebih mudah lagi ya, dan untuk penilaiannya juga lebih mudah ya. Untuk hasilnya sebenarnya saya mau tunjukkan di sini. Jadi kalau kita sudah nilai, itu sebenarnya hasil dari nilainya itu bisa langsung kita copy ya, istilahnya kita download hasilnya. Jadi hasilnya nanti dalam bentuk tabel Excel ya, kita bisa lihat di situ rinciannya dari tugas pertama sampai tugas terakhir. Jadi lebih bagus lagi untuk penggunaan Google Classroom ini. Cuman untuk sekarang saya belum bisa tunjukkan, mungkin di lain video kita akan bahas lagi. Oke, saya rasa itu saja ya mungkin yang kita bisa bahas pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.